Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita kekuatan iman. Allah yang berikan kita nikmat Islam. Dengan Islam dan iman serta dengan ihsan, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang syakir, yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba yang ridho ko manarimu syukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang ada pada awak kini, apapun yang terjadi pada diri kita selalu mengambil positif, mengambil hikmah, dan selalu mensyukurinya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ancak nanti orang alun tentu sesuai dia wahai. Kadang-kadang cara penerimaan orang itu jawab bisa berbeda. Aikolah nan paralu kita mantapkan di dalam diri kita. Bahasa galo nanado dewa kini ko wa rasukan di dalam diri awak, itu nan terbaik Allah berikan. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Aku nan selalu kita renungkan kalimat puji yang selalu kita bacakan. Kita bacakan alhamdulillah, tidak sebatas dari lisan kita, tetapi masuk ke dada kita menjadi sikap bahwa kita ridho apa yang Allah berikan. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan, Allah curahkan, dan Allah limpahkan. Dapat pula dewa kalimpahannya kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah menyebutkan, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat, penebar kedamaian, hadir menawarkan kebaikan, tak lain dan tak bukan itu adalah wajah dari nilai Islam itu sendiri.
ado awak tanang orang, ado awak bahagia orang, ado awak menjadi si tawa sedingin. Karena yang hadir bukan sosok badan awak nan taunggok kok, tapi adalah nilai-nilai dari ajaran agama kita. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan, semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Karena untuk bisa mendapatkan cinta Allah, awak ikuti Rasulullah dengan mencintainya dan mengikutinya. Kalaulah begitu, akan dapat dewa cinta Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Itu namanya ulang-ulang kaji. Surah Al-An'am ayat 88. 88 patang agak panjang bara ayat itu bicara soal Rasul-Rasul Allah. Jadi banyak patang mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub disambungkan jalur-jalur itu. Kemudian adolo Nabi Ismail tiba di ayat 86. Lalu di ayat 87-nya kalangan Rasul itu dari ayah mereka jalur atas kate. Kemudian jalur anak cucu ke bawah. Lalu kemudian jalur menyisir ke kiri atau ke rata. Itu adalah saudara-saudara. Dalam nasab awak, dalam yang mahram dari nikah tak katulung. Nampurusi nak boleh menikahi ayahnya sampai ke kakek-kakek tak laki-laki tak katulung nak boleh menikahi ibu sampai ke tate. Jalur keturunan nasab. Tak katulung ke bawah. Nak boleh menikahi anak cucu sampai ke bawah. Lalu kemudian jalur samurata nak boleh lo menikahi sana saudara. Termasuk lo mandehe amma itu di dalam surah An-Nisa ayat 24. Ayat 24 itu bicara yang mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibumu. Kemudian alai wa banatikum, anak perempuanmu. Alai wa akhawatikum, saudaramu. Cik jalur kate, jalur ke bawah dan saudara. Baru masuk mande wa ammatikum wa khalatikum. Mandehe ete. Termasuk lo anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan. Dalam jalur Rasul ternyata ada puluh sanadnya, ada puluh istilahnya dari segi nasab. Mangko banyak lo guru-guru tu para ulama tu nan ayahnya adalah kalangan ulama belum. Rasul dekat tu. Ada jalur kateh atau mah. Ada dari Nabi Ibrahim itu kan namanya ayah dari Nabi Ishak, ayah dari Nabi Ismail, kakek dari Nabi Yakub. Ini lo di Nabi Muhammad bertemu di Nabi Ibrahim. Kini di ayat 88 Allah berfirman, Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surahullah Nazim. Dzalika hudallah. Demikian yang disebutkan itu agama yang mereka diberikan hidayah adalah hudallah, petunjuk Allah. Jadi kan disebutkan ada ayahnya, kakek-kakek, ada lo anaknya, cucu-cucunya, dan ada saudara-saudara nusananya. Di antara mereka, para rasul itu disebutkan di dalam tafsir, ada nan punya anak dan ada nan tidak punya anak. Nah, nama nan punya anak, kira ada lo nan kapie. Jadi tidak kasar dua je boneh.
adolo nan nampoe, adolo nan teruji dengan keluarga sendiri. Itu sedih. Termasuk Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan kesedihan seorang anak atas nasib dan kondisi ayahnya. Tidak tertolong oleh. Dulu memang berjanji bana kadu usaha untuk kamanolongannya, tapi kapiannya lah dianggap sebagai adullillah, lah masuk kategori musuh Allah. Inyo tukang duit berhalu dan patwa. Aduh nan tidak dapat hidayah. Tu dari ayah, aduh nan dari anak, aduh dari saudara, aduh dari paman, aduh dari istri. Melalui jalur nasab lah, dari jalur keluarga lah. Orang amuah di kecian dia awak. Patua orang jawab. Dijangai kecil awak orang. Tapi tiba nan sana lai disampaikan you. Akatulah Nabi Ibrahim jo ayah. Nama-nama ikut Nabi Ibrahim patwa. Berarti mereka adalah zalika hudallah. Dan demikian tu orang nan takatu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Maka di ayat sebelumnya adalah mereka yang mendapat petunjuk itu berarti adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga wa'na nadir kau hendaknya adalah menjadi orang yang terpilih. Loh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dari sekian banyak orang, awak nak boleh loh merendahkan orang lain. Berbanggalah kau dia dapat petunjuk ke mak. Sinan siap. Cina nak dapat tiket ke? Ambo dapat tiket petunjuk Cina. Allah dia kata tu. Apa banggaan lah kau? Apakah ada kartu tol lah mah? Kartu tol ke surga. Kartu tol. Aku dapat petunjuk kau. Baisi kartu kau nak semarang dia ujuannya dah. Dia ujuan ke tempean itu outlet itu langsung masuk terbuka pintu sekali. Kan ada di bandara mah. Tempat tol kan terbuka ampang-ampang itu. Boleh juga wa umpamukan bahwa amal ibadah waktu menjadi fasilitas yang kemudian memudahkan awak untuk masuk surga. Nah, awak kalau mau baca hadis mah man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sianan berjalan menuju jalan untuk menuntut ilmu. Man salaka berarti man salaka orang nan memilih, orang nan berusaha untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangannya, dan jalan itu tadi adalah untuk menuntut ilmu. Salakallahu lahu tariqan min turukil jannah. Ada lafaz yang lain sahalallahu. Allah berikan jalan kepada mereka, jalan kasarku. Ada menyebutkan Allah mudahkan kepada mereka jalan masuk ke surga. Memang hadis Rasul, orang nama mengaji, beramal dengan kaji, dapat dia tiket ke surga. Berarti awak nanti pilih. Nak sio-sio gaya langkah awak. Nak sio-sio gaya tenaga awak. Tak mubazir gaya. Walaupun awak kah mandangannya kok sama kuak lah jadi yolah. Dah bahaya. Kok kamak kuak nama kuak tu kamak tu. Dah muah lo di salam tu tandu awak bamato. Nama tu ku ada mengantua. Nana awak ku ada masolat dia. Ada masuk panen. Karena orang nak menuntut ilmu tu dapat ne orang nak maja. Atau orang nan baraja, atau orang nan mendengar. Satu mendengarnya, waktu kabar aja, jadi mak waktu mendengar. Atau nan boleh je, jadi adalah mencintai orang menuntut ilmu. Mencintai ilmu itu jadi jangan sampai berikutnya. Dia namanya jangan sampai kamu kanan ampe itu tidak dimasukkan mencintai.
Kalau masuk nak mencintai berarti jangan masuk nang kalimo. Nak do ci Allah ya. Maja nak do. Baraja nak lah muak. Mendengar nak lah. Mencinta suku je orang merujuk ilmu tu bercimeh lah tu. Mencintainya dia aku kada giah kan. Nuh nama tu snack tu kan. Aduh nanda amu. Asyik apa nama sarapan pagi kan lah. Itulah contoh kan. Jadi tidak ada yang berbeza. Itu adalah orang yang terpilih. Itu namanya mengenali sesuatu yang Allah berikan kawak. Ada nilai beda waktu wak kenali diri awak. Alhamdulillah. Allah luna anak tiawa. Allah bukaan hati awak. Tak buka penganawa. Layamuh jawab mampir-pian surau Allah itu. Lai di jalannya surau apa? Lai di langkahnya kaki ke surau. Itu adalah karunia yang amat besar. Hati awak tak buka, pengana awak tak buka tu tak bisa dibali dulu. Mahal tak bisa dibali. Murah tak bisa diminta. Iya ada punya hati tapi tidak ada punya rasa. Iku karunia dari Allah. Bahagia awak itu. Jadi bahagia bukan berbangga-bangga tapi adalah bersyukur awak. Sebab hati orang ku ada hati yang karih. Karih cok karih batu disambungkan di dalam kitab. Ba bentuk karih batu. Di toko tangan awak nak sakitnya dia dulu awak. Tangan awak nak sakit. Tapi kok lima ngaji awak kok karih nanti awak tu karih batu kan di titik-titik sentik. Di titik-titik aja dia iya sedek-sedek tak bumpang namanya. Itulah hati awak wa minta Allah Ta'ala dengan awak beribadah. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sabbit qalbi itu minta Allah Ta'ala tetapkan hati awak, tandangan hati awak, istiqomah awak. Itu nan maha. Tapi tetap hati awak tu di mana? Tetap hati awak mencintai dunia nan fana kan? Mencintai sesuatu yang bersifat duniawi kok boleh. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati awak. Nyo kalau masuk dalam hati ke curang cinta mati je. Ini tentu cinta mati kan? Lah mati itu ya nak kenal. Jadi mangkonyo itu hanya sampai tenggorokan awak. Dapet awak kini kalau tentu lo awak akan menikmati lagi. Dia awak auto gagah ini mati auto gagah ke bawah ke dalam kubur. Dah do. Iya. Jadi maknanya alhamdulillah wa syukri. Dzalika hudallah. Demikian itu adalah petunjuk dari Allah. Hidayah Allah. Jadi awak minta Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, sinari jolah hati kami ko ya Allah. Hati yang masih kasih, hati yang masih ada rasa jejo, masih ada rasa banci, masih ada rasa dengki, masih ada jo SMS, susah mencari orang sana, masih ada je minta tu lenyapkan. Lalu sinari hati awak. Nawir qulubana binuri hidayatika. Dengan nur hidayah engkau. Tak ada lain. Kalaulah hati awak disinari dengan cahaya hidayah dari Allah. Nan kalam tarang. Nan jauh dake dan sulit mudah.
Itu tak di hati awak. Nyo mudahnya, tapi kalau hati awak lah sampai susah aja saja. Dah do elok je. Kalau lah hati lah dah elok tu leh. Nyo sakit je kasar dia. Dah do nan elok je lah leh. Mengko daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Nah sakit gigi kan terasa aja. Sakit lo kira ya. Itulah pakaian duit. Pakaian duit. Jadi memang sakit tu pakaian duit awak. Yo daripada leh. Kalau nyo sakit yang fisiko masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sakit hati, nak kama dokter ke dicari dah. Cuba lah pergi ke klinik coba. Dokter, au beje jojo menceli orang tua. Tu solo buat dok suka mutah yo ane. Nak do be dulu, dah kecap apoteker. Nak do tersedia ube tak katu resep harga kami yang giat. Nah, mengko ubenya adalah ube rohani. Karena yang sakit itu adalah rohani. Jo kajinya. Jadi mengaji awak minta awak kepada Allah Ta'ala. Disinari hati awak dengan cahaya hidayah dari Allah. Ada judul TV ada cahaya hidayah. Cahaya hidayah. Artinya adalah nan sesuatu nan nilai itu tidak bisa dinilai do bentuk materi. Aku dulu dan para lubana awak pahami dulu. Sebab kalau dipakai teori dalam bentuk materi fisik, ayo seolah-olah nak baharago hidayah ko juga gade-gaden ge hidayah, juga gade-gaden ge agama. Nan agama nan agama Islam nan dapat nan Allah berikan kepada awak, itu adalah hidayah dari Allah. Yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki di antara banyak hamba-hamba Allah. Jadi nak kasado dah. Iko kita insyaallah semoga Allah terus berikan hidayah. Hidayah Allah berikan kepada orang yang dikehendaki, orang yang disukai, orang yang dicintai, orang yang terpilih. Ndak kasado orang nama dapet dah. Sabar ya. May yasha'u min ibadihi, orang yang Allah sukai. Orang yang Allah mau, Allah yang Allah berikan kepada orang yang kehendakinya di antara hamba-hambanya Allah. Jadi mengkonyo tak ada lain, kan ada mukadimah ceramah tu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah. Allah yang telah berikan hidayah kepada kami untuk ini. Ibu awak kamari, datang awak ke surau, itu adalah hidayah dari Allah. Memuji awak, bersyukur awak. Iyo, namanya hidayah kok artinya nyo tak sinyal mah. Jadi tak buka Kalau lain dibuka lo sinyalan dewa yo nama hidayah kok ndak dalam bentuk barang tonggok. Dia itu hidayah itu adalah disediakan untuk semuanya oleh Allah Ta'ala. Nama nan lain ado terkonek beko nyambung Kalau indah bata tutup je anu nadenyo istilahnya takah paket itu paket nak di paket itu maka masuk sinyal maka masuk jaringannya mbak kok bisa kepakai. Jadi semuanya. Jadi ndak ada pembatasan. Tetapi hidayah itu tetap semuanya atas kuasa Allah.
Bagi kita hamba awak tentu terus berusaha dengan awak mengaji, dengan awak berilmu, dengan semua stok hidayah yang Allah sediakan. Lalu kemudian hidayah itu akan langsung connect dengan orang yang hatinya terbuka untuk itu dan mau membuka itu. Nah, itulah namanya diri awak yang berusaha itu aku cari hidayahku artinya adalah bukan talatak di pasal bual dicari awak di pasal bual. Nyo nak do memakai tampek gitu. Tetapi di diri awak lalu kemudian awak membersihkan diri awak, mendudukkan paham awak, di sinantulah hidayah Allah datang. Hidayah Allah tiba. Itu bahasa namanya bahasa olo-olo dia. Bahasa olo-olo nyolai menyambut lai ada kata hidayah. Nah hidayah itu tiba wala tawi lalu itu namanya hati sendiri nalah menyumbe tasumbe untuk bisa masuk hidayah. Jadi Allah nama itu nyokeceko tadi adalah cerminan dari anak di dalam. Anak di dalamnya takatu hati itu lah tututi maka murahnya dia mengecek. Masa sampai hidayah itu lebih boleh. Emang hidayah ke babantuan. Tidak ada babantuan itu hadir di dalam hati. Tiba dalam hati terbuka pengenai. Terbuka pengenai. Ini mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi makanya agamu Islam dan wa anut di dalamnya ada suruh ada tagak. Itu adalah hidayah dari Allah. Agamu nanawa amalkan kini itu adalah bentuk hidayah dari Allah. Sehingga wa barajawa kemudian wa amalkan agamu wa itu adalah hidayah dari Allah. Dan itu memang terpilih dalam artian bahwa orang yang kemudian sadar dengan hal demikian itu tandoinya adalah terpilih oleh Allah. Karena hidayah kau sendiri ketetapannya, wewenangnya, otoritasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa nalailo memberikan garansi, pakai sure, tolonglah bali sure kok ambo agia hidayah tu. Sialo kan ada sure pengampunan dosa nula agiahlah sekian upi hameh gambo. Kemudian barasih dosa saja. Itu namanya pandai-pandainya aja menyebut, pandai-pandainya aja mengecil. Nah namanya manusia kok macam-macam lah cara deh. Abanang kabalabu deh, dia pakailah namo-namo bahasa-bahasa agama. Sajak dulu lah do dan takatu. Nan mafia. Nah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan jikalau mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sungguh hapuslah semua dari apa yang mereka amalkan. Jadi kalau mengaji tentang Nabi Ibrahim dengan rangkaian-rangkaian sejarahnya, ujung-ujung itu selalu penekanannya adalah tentang tauhid. Lalu kemudian bahayanya syirik. Walau asyraku, kalau seandainya masuk awak mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, tapi wala mengajiman adonan syirik kau nyokapir, lalu kemudian tidak mengakui agama Islam, nyom menyembah berhala-berhala, itu musyrik jelek. Adolonyo muslim nyo keceknya agama Islam,
tapi nyo menuhankan yang lain, memintai kepada nan lain, seolah-olah nan lain tulo no menyalamai anyo, alah musyrik, terjebak musyrik. Berartilah mempersekutukan Allah. Tidak tahu nama nan tauhid rububiyah, nan tauhid ilahiyah, uluhiyah, nan tauhid sifat dan asma. Kalaulah mempersekutukan Allah, istilah seolah-olah adolo tandingan Allah, adolo nan bakuasolo nan selain Allah, bisa terjerumus ke dalam musyrik. Kalaulah musyrik, sagalo amal nan dikarajuan hapui kasadue, ndak do babakeh lagi, ndak diampuni di Allah Ta'ala. Kalau nyo mati dalam keadaan musyrik, sagalo amal karajuan nyo kaljo kecelah babui banyak bana, kecelah beramal bana, kecelah elok bana, terjerumus ke dalam kemusyrikan. Itu adalah hal yang prinsip. Mangko ndak ada na lain dan berkuasa selain Allah Ta'ala. Kalau waklah menuhankan manusia de, kalau nak sian ulah nama nolong awak, nak sian ulah menyalamai awak. Kalau nak sian ulah magian awak, mungkinlah mati awak, mungkin nak pembunuh awak, mungkin dah dua awak jalan. Hati-hati bahasa-bahasa seperti itu. Awak berterima kasih ke orang kau boleh. Inyolah menolong awak, iyo boleh. Apresiasi awak. Tapi menyandarkan hidup awak kaido, seolah-olah lah inyolo nambah kuasa. Itu namanya awak lah menghambakan diri awak namanya. Nyong tauhid ko talak tae kadang-kadang dikato-kato awak. Dari kecil awak, mangko nak boleh awak balalabihan, basasalahan. Koko mabuk orang nang menolong, nalah menolong awak, babuk, basanjuang-sanjuang, bapuji-puji, seolah-olah lah jadi Tuhan. Hati-hati awak dan tentang. Karena kata anak awak itu tadi yang itu adalah bentuk dari keyakinan awak. Maka iman itu sendiri kan disebutkan al-imanu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dari hati, dari dalam, wa iqraru bil lisan, dari dan dalam ko keluar menjadi ucapan. Jadi ucapan ko keluar dari dalam hati awak, dari pemahaman awak, dari keyakinan awak. Kemudian dari kecil awak tadi nampak dalam tindakan awak, wa a'malu bil arkan, nampak nyata dalam tindakan dan perbuatan awak. Nah, maka dikunci di ayat 88 surah Al-An'am. Walau asyraku, jikalau seandainya, kalau kamu musyrik, kamu mempersekutukan Allah, kamu menjadikan benda, sesuatu, makhluk sebagai tandingan atau syarikat bagi Allah, maka fahabita anhum makanu yang malu. Fahabita dia maka terhapus. Kalau tapi gua kamu dia tahu apa nulis di papan tulis, dulu orang menulis kan pakai kapur, pakai spidol. Sudahnya enggak, kok enggak permanen spidol lagi orang. Dia pun spidol nanti tulis tadi lihat dua je lain. Hilang. Kalau hilang tu nak do pakai lagi. Kalau kapur dua je nampak pakai kapur je tuh ke bawah. Kalau spidol tu nak do lelai hitam dia tak letak di penghapus saja lagi. Maka sagalonan di karajun siu-siu. Mangko di duduan tawi paham awak. Beko awak mengaku muslim, tapi keyakinan awak tidak mencerminkan awak sebagai seorang muslim. Muslim itu kanlah menyerahkan diri awak hanya sama-sama kepada Allah.
Maka di situ tu awak mengaji ado pakai paham. Kalau nan syariat, asy-syari'atu li islahil zawahir atau disebut dengan menzahirkan. Kalau nan syariat itu adalah mencari secara pandangan secara zahir, secara nampak. Tapi ada yang disebut dengan hakikat, thariqat dan hakikat itu pandangnya adalah pandangan dalam bentuk damair. Damair ko domir. Kalau nak pesantrennya belajar isim damir nama. Damir ko tersembunyi, tidak nampak di hati itu tadi. Kalaulah hatinya keyakinannya seolah-olah ada benda. Ada benda. Bisa saja air ko, bisa saja benda-benda yang lain. Nyo keramatkan dan nyo seolah-olah itu loh kan menjadi penolong. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kalau itu nanti jadi bisa sio-sio selama mangko hati-hati awak. Mangko tahu awak jadidu imanakum. Perbarui iman awak. Di peluan taruh jangan sampai kecurang ini tak selio awak. Tak sia-lia awak. Ale tajat tu awak. Orang tajat tu aku kadang-kadang nak di batu gadang. Di batu nang kene. Tak sia-lia nak menyengko, nak mengiru. Oh kiroe tak cilapang. Maka berdoa awak kepada Allah Ta'ala, berlindung awak kepada Allah Ta'ala, jauh awak dari demikian. Maka selalu awak mengatakan dari La ilaha illallah wahdah La syarikalah La ilaha illallah wahdah La syarikalah. Nah, terimalah monggo di ceramah di arah tandikir mendudukan tentang wa ma ana minal musyrikin itu wa ana minal muslimin itu di kanan-kanan kadang-kadang beko tak balik-balik beko tak balik-balik. Jadi dibaca kalau pakai wa ma berarti ada ma itu bermakna la, makna tidak. Wa ma ana minal musyrikin artinya aku bukan bahagian daripada orang musyrik. Wa ana minal muslimin aku adalah bahagian daripada orang muslim. Jangan tak balik-balik kecilnya dilangnya ama wa ana minal musyrikin ya. Aku orang musyrik namanya nyo sama ya hanya mengecek diri yang musyrik. Di muslimin dipakai lo wa ma ana minal muslimin ya salah adat dia wa. Jadi memang dino manuangan balik, dino manuangan, di kana bana supaya jangan sampai tagelinci awak tentang itu. Kan membaca kuliah ayul kafirun tu hati-hati tau. Kuliah ayul kafirun tu kan ada pernah orang sedang mabuk mau baca. Kuliah ayuhal kafirun. Pakai la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku hilangnya lah a'budu ma ta'budun, a'budu ma ta'budun, antum ulang-ulang tadi. Bat tiket-tiket. Nah, jadi poinnya bahwa agama Islam yang Allah titipkan atau sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat itu adalah karunia Allah, itu adalah petunjuk dari Allah. Aikolah dan wa amalkan dari petunjuk Al-Quran juga adalah petunjuk dari Allah. Itu adalah hidayah dari Allah. Lalu hati-hati awak jangan sampai awak musyrik. Panjangnya ya jelai. Allah. Jadi masih ada kaitan-kaitan ayatnya dengan ayat sebelumnya. Jadi wak sikit aja.
bahas supaya di dalam diri awak setiap waktu dan setiap saat, kalau wa ulang kalimah tadi, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah, wa ma kunna, dan tidak ada kami, linahtadiya, bagi bahwa memberi hidayah kami, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, jikalau Allah tidak memberikan hidayah. Tak bisa awak bagi hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Kamu kadimah tu di nok mano waktu lah haji. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah. Sianan Allah berikan hidayah, tak bisa orang menyasik-nyasiknya. Oh, disasik-sasiknya, disasalahnya, dan tidak. Kalau orang nan akan diberikan hidayah dari Allah Ta'ala, tidak ada orang bisa nak menyasiknya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala tidak dulu bisa memberikan hidayah. Tidak bisa berpetunjuk. Itu mengkue Nabi Muhammad pun tidak bisa bagi hidayah kepada pamane. Bana ke pamane tu elok bana. Bara banyak orang maniayu Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Inyo menjadi benteng, inyo menjadi tembeng, inyo na menjago. Langkahi mayat abolo, mati abolo baru bisa. Kalau sepanjang masih ada itu abo, tidak akan boleh siapapun yang akan mengadu kepada kamu anak abolo. Amang kowe ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Semoga hati awak, jiwa awak selalu disinari dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran awak, pangan awak, semoga disinari dengan hidayah dari Allah. Eloknya karaju awak, eloknya nanti pikir awak, eloknya sangku awak di dalam hati awak. Semuanya menjadi positif. Energi dan keluar adalah positif. Insya Allah akan menebarkan kebaikan kepada semua orang. Tak berpilih-pilih gitu. Tak banu orangnya tak sama jawab kalau tak ada. Menebarkan manfaat, menebarkan maslahat kepada semua yang terlibat dengan awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.